Pelajaran izin record dan kita mulai. Nah, ini saya yang bilang tadi ya, jumlah penduduk di kelas 7B itu ada 44 dan yang masih mengumpulkan 32. Berarti ada sekitar 12 orang yang belum mengerjakan. Saya juga udah periksa nilainya, seada padahal kasih catatan. Nah, soalnya hanya seperti begini. Dan nanti waktu di UTS kita minggu depan, soalnya itu ada 45. 30 pilihan berganda, 10 isian, dan 5 uraian. Nah, saya sudah bilang kalau di kelas 7C, 7D itu tidak ada PPT-nya. Hanya pure catatan. Nah, sedangkan sama saya kasih juga PowerPoint-nya. Supaya nilainya juga lebih bagus nih. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Kita wajib membahas ini semua. Sekitar ada 24 ya, ada 24, 26-nya terima kasih, satunya seperti begini. Nah, kita hari ini bahas bahaya komputer teknologi ramah lingkungan. Kenapa di tempat yang malah jaringannya nge-lag ya? Oke, kita mulai aja. Ini dua-duanya saya tutup kameranya, kita dengar suara saja ya. Nah, kita mulai. Nah, bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam topik hari ini, komputer itu seberbahaya apa yang kita ketahui? Apakah dari fisiknya atau dari fungsinya yang disalahgunakan? Ayo coba dijawab. Menurut kita bagaimana? Seberbahaya apa komputer ini? Kalau misalnya di kalangan seperti kita, jika dikasih kebebasan menggunakan komputer atau handphone nih, apa aja yang bisa dibuka sama anak-anak kalangan seperti sekarang ini? Apakah itu termasuk bahaya atau tidak nih? Nah, contohnya ya, kita tahu udah sama-sama makin lama semakin besar. Untuk di umur seperti kita sekarang, masih ada, contohnya ada website yang tidak boleh dibuka oleh kita sekarang. Benar ya? Nah, tapi yang sekarang kita bahas ini, kita malah ke bagian fisik komputernya. Contohnya, plastik itu bagaimana sih, seberbahaya apa terhadap lingkungan. Oke, nah ini kita masuk. Topik pembahasan kita ada timbul, ada merkuri, ada berilium, ada kadmium, brominate flame retardants, dan PVC. Nah, sebelum masuk ke topik kita nih, di sini ada nomor 2 yang namanya merkuri. Nah, kita sama-sama tahu nih, bagi perempuan yang pasti udah belajar makeup atau sudah pintar belajar makeup. Nah, merkuri ini paling sering kita dengar dan biasanya terdapat ada di makeup-makeup. Apa sih merkuri itu ya? Bagi perempuan ya, yang suka bersolek di sini siapa aja? Kayaknya suara saya cempreng banget ya kalau dari handphone ya. Ayo coba dijawab dulu nih. Suara saya cempreng atau bagaimana nih? Suaranya jelas kok, Sir. Iya jelas tapi cempreng ya. Mana lebih enak jika misalnya saya menggunakan oke biasa aja saya.
Nah, ayo coba kita lanjut lagi nih. Ada merkuri. Ada merkuri yang paling sering dipakai oleh makeup yang biasanya disebut sebagai makeup palsu atau makeup oplosan. Nah, saya coba bertanya kepada perempuan yang hadir saat ini di kelas 7B, pasti sudah sering banget mendengar, mau laki-laki atau perempuan. Nah, saya makanya bertanya, merkuri itu apa nih? Ayo, biasanya perempuan lebih tahu, yang paling sering suka berdandan, yang paling sering suka makeup. Siapa nih orang-orangnya? Apakah kita sering mendengar kata merkuri tapi tidak tahu apa sih bahayanya merkuri ini kepada manusia sehingga dilarang, dan kenapa pada penggunaan makeup ini sangat dilarang keras. Nah, kita masuk dulu ya. Waktu kita sampai di 35 ya, sampai 935, tapi kita masih masuk sampai di slide ketiga. Nah, kita masuk di bagian bahaya komputer. Ini saya cuma membaca ya. Saya kebanyakan membaca, dan ini nanti saya nggak bagi catatannya ini. Makanya ini nanti saya cuma tunjukin, saya cuma baca. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kita bahas di 2 minggu ke depannya. Oke, boleh ya. Kita masuk ke bagian sini dulu nih. Bahaya komputer. Komputer sebagai salah satu industri yang berkembang saat ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Menurut laporan United Nations University, puluhan juta ton sampah atau sering disebut juga sebagai electronic waste dihasilkan setiap tahun dan memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan. Nah, ini juga nih, paling sering pasti kita mendengar ada kata kontribusi. Ayo, nah saya mau bertanya itu dulu nih. Bagi laki-laki dan perempuan, pasti paling sering mendengar kata kontribusi, dan kita pasti pernah berkata ini. Berarti ini nggak masuk bahan ujian kan? Nah, ini kita masuk bahan ujian. Saya nggak memberikan ini catatannya. Kalau ingin dilihat ini, dilihat saja video pembelajaran kita ini. Oke, kenapa saya nggak kirim ini? Karena dalam bentuk online. Kalau misalnya saya kasih dalam bentuk online seperti begini, semua nanti bisa ngedit. Semua bisa ngedit, nanti ada temannya yang jahil, dihapus satu kalimat seperti begini. Jadi ada kekurangan kata yang bisa menyebabkan kerugian buat diri kita dan orang lain. Nah, makanya saya bilang kalau nanti boleh di screenshot aja nih, boleh di screenshot pembelajaran kita hari ini, biar nanti itu dipakai untuk catatannya. Oke, boleh ya? Nah, di sini kita bahas nih yang pertama, memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Ada kata kontribusi. Yo, yang bisa menjawabnya, kontribusi. Apa arti kontribusi bagi yang kita tahu? Ini juga pasti paling sering didengar nih, paling sering kita sebut kontribusi. Apakah kontribusi? Kalau misalnya ada tugas kelompok nih, saya memberikan tugas kelompok kepada kelas 7B. Dari ada 42 siswa-siswi, dibuat 4 kelompok. Jadi minimal itu ada 10 orang. Nah, dalam 10 orang ini ada 2 orang yang tidak mengerjakan. Nah, contohnya kalau tidak ada yang mengerjakan, kita selalu berkata, tolonglah kontribusinya ikut untuk mengerjakan tugas ini. Ini kan tugas kelompok. Ayo tolong kontribusinya. Nah, saya mau bertanya nih, kontribusi ini apa? Oke, Olivia. Ikut membantu, Sir. Oke, ikut membantu. Yang lain, benar. Oke, Jocelyn. Keikutsertaan, Sir. Nah, keikutsertaan itu juga benar. Yang lain, oke, Jessiota, thank you, Jocelyn. Kayak kontribusi tuh misalnya kayak kerjasama gitu, Sir. Mana nih Kerjasama. Nah, kerjasamanya gitu. berarti kalau kita lihat nih, berarti komputer memberikan kerjasama supaya untuk merusak ya, terhadap kerusakan lingkungan. Nah, arti kontribusi ini adalah sumbangsi, sumbangan yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, atau bagian-bagian lainnya.
Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan komputer sebagai salah satu industri yang berkembang saat ini juga memberikan sumbangan yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Nah, jadi di dalam komputer itu, di dalam fisiknya itu, rata-rata kebanyakan itu mengandung bahaya kepada lingkungan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian slide keempat. Pada tahun 2016 ada 44,7 juta ton waste dihasilkan. Dan diperkirakan jumlah ini meningkat menjadi 50 juta ton pada tahun 2020. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu kalau naik 5,37 naik naik 5,3 juta ton pada 1 tahun aja. Nah, dan dari misalnya 50 juta ton ini hanya 20% saja yang didaur ulang. Jika 10% dari 50 juta ton itu adalah 5 juta, berarti sekitar 8 sampai 10 ton doang yang didaur ulang. Sisanya itu dibiarkan seperti begitu saja. Oke, nah ini ya. Kita masuk di bagian sini. Mengapa komputer dikategorikan sebagai waste? Nah, karena komputer merupakan alat elektronik yang terbuat dari bahan plastik atau PVC. Nah, saya bilang udah tadi dari awal, saya nggak banyak jelasin ya, biar kita tahu semua apa aja yang kita bahas ini. Nanti di screenshot untuk sebagai catatan tambahannya. Atau nanti boleh diulang lagi video pembelajaran kita. Kenapa komputer termasuk sebagai waste? Itu karena semua rata-rata bahan di dalam komputer itu adalah plastik atau logam berat dan berbagai bahan kimia di dalamnya. Nah, kalau misalnya dalam berbahan kimia ini, itu adalah hal yang wajar di bagian elektronik. Sedangkan jangankan komputer, TV juga, handphone juga, atau tab segala macam mengandung bahan kimia. Kita masuk yang pertama, yaitu ada timbal. Timbal terdapat di tabung monitor CRT, kaca monitor, dan penyambung rangkaian di CPU. Nah, berarti di dalam monitor kotak seperti begini, biarpun teknologi sekarang sudah makin maju, makin lama makin tipis, di bagian tabung seperti begini, komputer monitor tabung seperti begini mengandung yang namanya timbal. Dalam satu tabung monitor CRT akan menghasilkan 2,2 kg timbal. Nah, yang menyebabkan berat itu, ya karena ini timbalnya itu sebanyak 2,2 kg di dalam satu tabung saja. Nah, jika memang tidak ada komputer di rumahnya, kalau dilihat nih, dari bentuknya aja ini, sudah terasa beratnya seperti bagaimana. Nah, timbal ini dapat menyebabkan gangguan saraf, ginjal, dan sistem reproduksi. Nah, kalau misalnya dibilang sistem reproduksi, berarti ya reproduksi ya, mulai dari usus dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita masuk ke bagian merkuri. Makanya di sini rata-rata anak cewek di kelas 7 atau di kelas 6 aja pasti sudah mulai yang namanya belajar dandan. Entah itu lipstick, atau pakai makeup, atau bedak. Makanya saya bertanya nih, bagi perempuan laki-laki, coba saya bertanya sekali lagi. Merkuri ini sebahaya bagaimana sih? Kenapa paling sering dipakai pada alat makeup nih? Yang anak cowok juga boleh tahu nih. Boleh menjawab juga boleh nih. Ayo. Belum pernah belajar makeup sih, Sir. Belum pernah. Oke, belum pernah. Yang lain, ayo. Masa tidak ada ya? Dari yang hadir saat ini ada 31. Yo, gimana nih? Jangan malu-malu nih. Saya mau bertanya. Pasti kita juga sering mendengar tentang merkuri, merkuri, merkuri. Sebenarnya seberbahaya apa sih merkuri ini sehingga paling sering disebutkan? Oke, nah. Oke, kalau misalnya tidak ada yang tahu, nah kita lanjut ya. Kita masuk ke sini. Nah, merkuri terdapat pada rangkaian bond.
seperti ya, oke. Nah, seperti di bagian motherboard dan switch internal. Nah, kita juga sudah bahas pada catatan pertama. Pada waktu di UH pertama, saya nggak jelaskan lagi yang mana itu motherboard. Nah, keracunan merkuri. Merkuri ini terdapat tadi ada pada motherboard dan switch internal. Keracunan merkuri dapat menyebabkan gatal-gatal, kulit terbakar, kerusakan otak, dan ginjal, serta perubahan warna kulit. Nah, dari yang kita bahas ini nanti adalah rata-rata timbal merkuri dari banyak yang kita Jenazah. ya. Nurdin JSOI. Oke, ini sambil lagi ya. Nah, dari bagian timbal ini ada yang namanya dapat menyebabkan gangguan saraf, ginjal, sistem reproduksi. Kalau dari merkuri, gatal-gatal, kulit terbakar, kerusakan otak, dan ginjal, serta perubahan warna. Dari beberapa ini, apakah misalnya kita menggunakan merkuri ini, apakah langsung efeknya langsung seperti begini atau pelan-pelan? Paham maksud saya atau bagaimana? Pelan-pelan, Sir. Pelan-pelan. Pelan-pelan Nah, sih, Sir. ini kenapa saya bilang makeup itu banyak oplosan menggunakan merkuri. Yang pertama, misalnya badan kita ini sudah mulai menggelap, sudah mulai ada belang. Efek positif dari penggunaan merkuri ini hanya ini, perubahan warna kulit. Nah, jadi misalnya warna kita menjadi gelap, kulit kita dibuatnya menjadi putih atau sama rata dengan kulit kita semua. Nah, setelah mulai pemakaiannya itu berubah kulit, masuklah ke bagian efek gatal-gatal. Coba dibayangin jika misalnya makeup atau bedak yang sering kita pakai itu mengandung merkuri. Memang ada perubahan warnanya menjadi warna putih, kemudian masuklah menjadi gatal-gatal. Setelah gatal-gatal, masuk ke kulit terbakar, kemudian kerusakan otak dan ginjal. Nah, jika kita bayangin, kita memakainya tadi saya ada bilang memakainya di muka. Apa hubungannya dari muka ke ginjal? Dari mana masuknya merkuri ini sehingga bisa menyebabkan ke ginjal? Apakah merkuri ini kita telan juga atau bagaimana? Yuk, kita sedikit menyinggungnya kepada biologi atau IPA. Kan kita makainya di muka, makeup atau bedak. Tetapi kenapa bisa dapat menyebabkan gangguan terhadap ginjal? Nah, coba dijawab menggunakan logika saja, tidak usah sampai di internet. Gimana nih? Yang laki-laki, yang perempuan, boleh dijawab. Ini ada bahas dari otak. Awalnya tadi kita pakai di muka. Dari muka kemudian lari ke ginjal. Kenapa bisa sampai ke ginjal? Nah, kalau misal belum tahu jawabannya, saya mau bertanya, kulit kita itu sifatnya menyerap atau tidak? Menyerap sih. Menyerap ya. Nah, kulit kita itu sifatnya menyerap. Jadi bagian merkuri ini bisa saja masuk ke bagian kulit kita. Nah, jadi masuk dari kulit, masuk ke peredaran darah dan menyerang ginjal. Sama seperti COVID atau virus corona yang saat ini masih mewabah di dunia ini. Yang kalau dari COVID yang diserang itu dari tubuh kita apa? Ya. Paru-paru, Sir. Paru-paru sama jantung yang menyebabkan kita sesak napas. Benar ya, yang menyebabkan kita sesak napas. Kenapa yang diserang itu adalah paru-paru? Ya karena memang itu khususnya itu memang untuk diserang di bagian itu. Nah, sama juga seperti merkuri, biarpun kita pakai di muka, bisa masuk ke ginjal melalui dari kulit kita. Makanya ada disebut juga sebagai kulit kita sensitif atau tidak. Nah, memang pemakaian merkuri ini awalnya bagus, membuat warna kulit kita putih, kemudian menjadi gatal-gatal memerah. Habis itu kulit terbakar, kerusakan otak, dan ginjal. Nah, makanya itu penting kalau misalnya kita membeli sesuatu, yang paling kita sering lihat itu apa nih? Mau itu makanan atau barang sekalipun, yang paling sering kita lihat itu adalah
komposisinya. Benar ya, komposisinya terbuat dari apa. Nah, kalau misalnya makanan, yang paling sering apa ini kita lihat selain komposisi? Apakah kita lihat ukurannya atau apa nih yang penting nih? Biasanya orang tua kita atau papa mama kita sering banget nih, kalau mau membeli makanan dilihat dulu titik, titik, titik. Apa itu? Yang paling sering itu. Expirednya, Sir. Expired, sir. Nah, benar ya, adalah expirednya atau masa berlakunya. Nah, itu bisa juga menyebabkan kita biarpun makanan itu mengandung sehat, jika misalnya sudah kelewat batas, itu dapat mengganggu pencernaan, minimal mengganggu pencernaan kita. Kita bisa jadi sakit perut dan lain sebagainya. Oke, nah kita masuk ke slide 10. Wow, so rupanya sambil menjelaskan juga. Padahal tadi saya sudah bilang, kita hanya membacanya. Oke. Ini juga di screenshot ya. Kita masuk di bagian beryllium. Beryllium digunakan pada motherboard dan konektor sebagai pengeras komponen yang tidak berkarat. Beryllium ini bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Ini saya nggak usah jelasin ya, karena di sini tadi kita sudah membahasnya. Kalau misalnya kita tidak ini langsung menyebabkan efeknya, tetapi jika kita biarin terus kita menghirupnya, itu bisa dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Nah, ini setelah kita masuk ke bagian kadmium. Kadmium merupakan bahan kimia yang terdapat pada lapisan kaca monitor, baterai, chip resistor, dan kabel. Kadmium bersifat racun, dapat merusak ginjal dan tulang. Yang kelima, brominate flame retardants. Ini merupakan bahan kimia yang ditambahkan pada produk agar perangkat tidak mudah terbakar. Bahan kimia tersebut mempunyai sifat racun yang dapat menyebabkan kerusakan kelenjar tiroid dan berbahaya bagi janin. Nah, di sini saya mau membahas nih, katanya adalah produknya tidak mudah terbakar. Nah, tapi di sini saya mau bertanya seperti begini. Jika misalnya kita menggunakan handphone terlalu panas atau komputer terlalu panas, bisa menyebabkan terbakar atau meledak tidak? Bisa, Sir. Bisa, sir. Nah, kalau misalnya nih, kita tahu semua nih, di rumah kita pasti saya yakin semua pasti memiliki yang namanya kulkas. Benar ya? Kulkas dihidupkan 24 jam. Dari hari Senin sampai kembali hari Senin kembali. Itu terus dihidupkan, mesinnya panas. Kenapa tidak mudah terbakar? Mungkin bisa saja dia memiliki yang namanya brominate juga. Adalah bahan kimia yang dapat ditambahkan pada produk agar tidak mudah terbakar. Nah, jadi si brominate ini tidak hanya ada di komputer, bahkan seperti pada yang tadi saya bilang kulkas sekalipun pasti memiliki ini supaya tidak mudah terbakar dan meredam panas. Oke, nah kalau misalnya tidak ada ini, tidak ada dipakai ini di bahan-bahan elektronik, kita bisa makin tahu bagaimana berbahayanya. Oke, memang brominate ini bisa menyebabkan kerusakan kelenjar tiroid. Berbahaya bagi janin. Tapi lebih berbahaya juga jika misalnya kita memakai terlalu lama, bisa menyebabkan meledak atau terbakar. Nah, makanya saya sudah bilang tidak ada sebuah barang yang benar-benar istimewa atau benar-benar sempurna. Ya, sedangkan manusia aja pasti memiliki kecacatannya atau ada minusnya satu. Entah itu biarpun dia ganteng, kaya, putih, baik, mungkin ada misalnya satu punya tompel atau lain sebagainya. Jika memang misalnya kita tidak ada pemakaian ini di komputer atau handphone kita memakai terlalu lama dan langsung bisa meledak. Itu lebih berbahaya lagi. Nah, maka muncullah ada namanya brominate yang dapat tidak mudah terbakar. Oke. Nah, dari 5, 6, oke, masih banyak lagi nih. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke bagian PVC. PVC merupakan bahan plastik
yang dikenal juga dengan nama polyvinyl klorida. Jika dibakar, akan mengeluarkan dioksin yang sangat beracun. Kita lanjut ya, berarti PVC itu adalah bahan untuk penggunaan si komputernya. Dia penggunaannya yang terbuat dari plastik. Oke. Sebenarnya paling enak banget ini untuk dijelasin, tapi karena waktu kita tidak sempat lagi, materi kita kurang untuk pembelajaran, makanya saya hanya membacanya saja. Nah, ini juga screenshot ya. Beberapa cara berperilaku green technology. Yang pertama, membeli perangkat yang diproduksi dengan konsep green technology. Yang kedua, donasikan perangkat yang tidak sudah terpakai. Nah, ini kenapa kita donasikan? Ya, supaya didaur ulang atau dipakai kembali. Jika misalnya kita biarkan biasa saja, itu bisa menyebabkan yang lain-lainnya. Yang ketiga, gunakan kembali cartridge. Yang keempat, menggunakan jenis hard disk yang lebih hemat energi. Yang kelima, menggunakan CPU dengan core yang lebih banyak. Yang keenam, menggunakan RAM yang lebih besar. Yang ketujuh, monitor yang lebih hemat listrik. Kemudian ini adalah penjelasannya. Nah, topik kita sudah habis ya. Ini hanya dibaca, nanti bisa saja keluar untuk ujiannya. Keluar untuk ujiannya, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Nah, saya mau bertanya nih, apakah cuma saja yang ada di sini? Jika misalnya, oke, sebelum ke situ, aroma bensin itu bagaimana menurut kita? Wangikah, baukah, atau bagaimana? Ayo. Aroma bensin. Waktu kita anak-anak sering banget ini. Lagi naik motor, disuruh turun, kemudian ada bensin tumpah, dipegang, dihirup. Kenapa kebanyakan anak-anak rata-rata seperti begitu? Dan bahkan jangankan anak-anak, sampai sekarang aja masih ada banyak orang yang suka banget menghirup aroma bensin. Menurut kita bagaimana nih aroma bensin? Wangi, bau, atau bagaimana nih? Yo, coba jujur sama Sony. Bau, Bau sih, Sir. Bau. Terus Bau. kenapa banyak orang yang pengen banget menciumnya? Apa yang menyebabkan dia ada efeknya kita jadi kayak nge-fly begitu? Nah, ini ada beberapa jawaban. Ada yang bilang bau, ada yang bilang wangi. Nah, biarpun bau, kenapa banyak orang yang menyukainya? Ayo. Mungkin karena Yang dia penasaran kali ya, Sir. Oke. Nah, sebenarnya bensin itu bukan lebih ke bau atau wangi, tapi karena aromanya yang unik. Karena aromanya yang unik, ada beberapa orang yang bilang bau, tapi jika dicium terus-terusan, dia tetap betah aja. Nah, ada yang bilang wangi, karena itu bisa jadi menjadi ketertarikan. Makanya ada beberapa orang, misalnya, biarpun minyaknya full, tapi dia sengaja isi ke bensin untuk mencium aromanya. Nah, itu makanya dibilang di setiap barang itu pasti ada ketertarikan untuk dirinya sendiri. Nah, sama juga seperti manusia, bagaimanapun fisiknya, pasti ada satu orang yang melihat sesuatu kelebihan daripada dirinya sendiri. Nah, di sini saya juga membandingkan dengan fisik nih. Misalnya contoh nih, seperti saya gemuk. Mungkin ada orang yang suka gemuk, ada yang suka kurus. Nah, balik lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mempositifkan diri kita semenarik mungkin supaya diperhatikan orang lain. Jadilah sama seperti bensin ini. Ada yang bilang bau, ada yang wangi. Saking ada orang tertariknya, bisa membeli 1 liter untuk dicium setiap hari. Dihirup aromanya setiap hari. Atau bahkan lem setan gitu nih. Kalau misalnya kita pergi ke Indomaret, ada aja orang membeli lem setan. Oke, lem kambing. Lem kambing itu dicium-cium aromanya dan lain sebagainya. Oke, nah jadi kita hari ini bahas itu adalah seperti begini, bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Nah, sampai di situ dulu topik kita nih. Ya, nanti dilihat saja video pembelajaran kita. Dan kita jumpa di 2 minggu lagi. Jangan seperti di UH kemarin,
nilainya berantakan ya. Saya udah kasih hak istimewa dibandingkan kelas lain. Saya kasih PowerPoint-nya langsung. Jadi jangan buat saya jadi kayak mana ya, kurang serak gitu loh. Kok bisa sih nilainya segitu padahal catatannya sudah ada. Oke, nah kita jumpa di 2 minggu lagi dan bye-bye. Semangat ujian ya di minggu depan.